Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa ICTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan tentu saja kita tidak lupa bersalawat kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para pemirsa ICTV yang dimuliakan Allah, bersama kita pada kesempatan Ustaz Menjawab ini sudah hadir salah seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi di layar televisi kita. Beliau bernama Ustaz Sayyid Mahyiddin. Bersama beliau insyaallah dalam kesempatan Ustaz Menjawab pagi ini kita akan berbicara berkaitan dengan hijrah, yaitu temanya adalah bukan hijrah biasa. Nah, para pemirsa ICTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja bagi kita yang sekarang sudah berada di bulan pertama Hijriah, yaitu bulan Haram, kita sering mendapatkan informasi berkaitan dengan hijrah. Dan bila kita baca dari sejarah penyebaran Islam dari Arab sebagai tempat pertama sekali Islam hadir ke muka bumi ini, ke seluruh dunia penyebaran itu membawa misi-misi yang luar biasa. Ya, misalnya itu tercermin dari satu ungkapan prajurit Islam yang menaklukkan Persia di zaman itu, yaitu Rib'i bin Amir, ketika Panglima Rustum, Panglima Persia saat itu bertanya misi-misi prajurit Islam datang ke negeri mereka. Maka Rib'i bin Amir saat itu menjawab, Innallaha bata'athana linukhrija man syaa min ibadatillah min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah wa min dhiqid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah wa min jawril adyan ila adlil Islam. Jadi jawaban dari prajurit Islam itu adalah sesungguhnya Allah mengutus kami untuk membebaskan siapa saja yang Allah kehendaki dari menyembah sesama makhluk kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari membebaskan manusia juga dari kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat, dan kemudian yang terakhir adalah dari kecurangan agama-agama, membebaskan manusia dari kecurangan agama-agama kepada keadilan Islam. Inilah yang kemudian dalam sejarah Islam di seluruh dunia termasuk di tanah air kita, Ustaz ya, itu dibawa oleh pedagang-pedagang muslim yang punya visi misi seperti itu. Sehingga kemudian di Nusantara kita ini berdiri kerajaan-kerajaan Islam yang pada abad-abad berikutnya mencapai kejayaannya, ya, mencapai kemajuannya yang luar biasa. Itu berawal dari para pedagang-pedagang muslim yang datang ke Indonesia. Dan saya teringat begini, Ustaz. Bahkan saya teringat dalam catatan sejarah itu, pendiri-pendiri ormas-ormas terbesar Islam Indonesia hari ini, yaitu Muhammadiyah dan NU, itu silsilahnya sampai kepada pembawa Islam pertama ke Indonesia itu, yaitu Maulana Ishaq. Nah, jadi kalau ditelusuri silsilah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari itu bertemu di Maulana Ishaq. Nah, Maulana Ishaq itulah pembawa Islam ke Nusantara. Jadi para pemirsa TV yang dimuliakan Allah, hijrah mereka dari negeri mereka ke seluruh dunia itu punya visi misi yang jelas. Ya. Saya membayangkan, Ustadz, seandainya visi misi ini juga diterapkan di zaman kita, tentu akan kejayaan Islam itu akan kembali hadir. Nah, bagaimana penjelasan Ustadz dalam soal ini? Tafadhol, Ustadz. Ya, kita mulai dari pembicaraannya dari hijrah pertama Rasulullah SAW. Jadi hijrah itu adalah tonggak. Tonggak dimulainya Islam itu menyebar ke seluruh negeri. Betul, betul. Nah, bahkan ke seluruh muka bumi ini. Yeah. Jadi hijrah itu secara menyeluruh. Jadi secara menyeluruh dilakukan oleh Rasulullah SAW. Artinya bukan hanya hijrah dalam konteks sebuah peristiwa, tapi memang hijrah itu merupakan tonggak awal dari
menyebarnya Islam ke berbagai negeri, Betul. khususnya di Jazirah Arab, sehingga Islam itu berkembang kemana-mana. Jadi termasuk efek dari hijrah itu juga Islam itu menyebar sampai ke Indonesia. Betul sekali. Betul Sampai sekali. ke negeri kita. Iya. Bahkan ke negeri-negeri yang lain termasuk Eropa. Iya. Dan yang lain itu masuk melalui misalnya Turki, Spanyol, kemudian terus menyebar ke Eropa Timur, ya, wilayah-wilayah Balkan itu banyak negara-negara Islam Betul. yang Iya. dibawa oleh pejuang-pejuang Islam. Nah, termasuk juga Islam di Aceh itu masuk adalah melalui pedagang-pedagang Arab. Betul. Ya. Pedagang-pedagang Arab itu awalnya dia berdagang, kemudian dia melakukan kalau bahasa kita sekarang menikah dengan orang-orang yang ada di Aceh. Lalu mereka menyebarlah keluarga-keluarga Islam di Aceh. Betul. Dan menurut satu sejarah, pedagang Arab itu menikahi anak dari Merasilu. Merasilu itu adalah Raja Pasai Hindu. Iya. Nikah dengan anak perempuannya. Sementara Pasai ya? Ya, Pasai. Berhasillah diislamkan keluarga raja. Kalau keluarga raja sudah Islam, maka Islamlah rakyatnya. Masya Allah. Sebagaimana Majapahit juga, Ya. ketika Majapahit itu masuk Islam, Raja Majapahit masuk, maka seluruh rakyat Majapahit masuk Islam. Nah, cuman masalahnya kemudian adalah keterbatasan tenaga dai, tenaga pendidik di kalangan umat Islam waktu itu yang baru, yang jumlah rakyatnya banyak, tapi jumlah dai-nya tidak sekuat sebanyak jumlah rakyatnya, sehingga banyaklah unsur-unsur Hindu itu masih ada di tengah-tengah masyarakat Islam yang belum habis diberantas. Betul sekali. Sebenarnya kalau orang mengatakan dulu Islam masuk ke Aceh dulu lewat budaya, itu mungkin betul. Satu sisi betul pendekatan budaya. Karena apa? Karena orang Aceh belum mengenal apapun. Al-Quran belum mengenal. Iya. Ya kan? Ulama-ulama belum ada, belum banyak jumlahnya, kemudian dai-dainya belum ada. Betul. Lembaga-lembaga pendidikannya belum ada, maka pendekatan budaya itu paling penting dalam konteks dakwah. Betul sekali. Ya. Tapi kelirunya ketika sekarang kita masih berbicara itu tidak hijrah. Nah, inilah hijrah. Iya. Sebenarnya pendekatan budaya itu diperlukan pada masyarakat yang sebenarnya sama sekali tidak mengenal Islam. Contohnya di Papua. Nah, Papua itu banyak budaya-budaya mereka, pendekatan budaya itu mereka perlu dilakukan karena mereka memang sama sekali tidak mengenal Al-Quran. Jadi perlu, yang penting mereka jangan benci dulu. Iya, betul. Tapi setelah lembaga-lembaga Islam sekarang ini banyak, profesor-profesor kita banyak, alumni-alumni ini berbagai macam pendidikan Islam itu keluar dari situ. Seharusnya pendekatan budaya itu harus ditinggalkan apabila budaya itu tidak mencerminkan tauhid. Iya. Jadi kalau umpamanya kita hanya mempertahankan budaya tapi tauhid kita juga tidak bersih. Iya. Sama dengan tauhid orang Hindu juga, nenek moyang kita dulu. Iya. Itu juga sesuatu hijrah yang belum kompleks. Belum kompleks. Ya, betul sekali. Kompleks. Kita Iya. hijrah yang sebenarnya. Nah, artinya masih berada pada hijrah biasa. Ya, hijrah kita hanya dari Hindu masuk Islam. Tapi penyakit Hindunya, pikiran Hindunya, keyakinan Hindunya ya masih ada dalam kita. Kita gitu. belum hijrah sesungguhnya. Makanya kenapa hijrah itu perlu kita lakukan, bukan hanya hijrah secara fisik, Iya. tapi juga hijrah secara akidah. Secara akidah hijrah kepada Islam. Akidah Islam. Jadi itu. Jadi ketika Aceh masuk agama Islam, memang pendekatan budaya itu dilakukan oleh ulama-ulama dulu. Kenapa? Orang kita belum ada yang lembaga-lembaga Islam waktu itu.
Jadi dengan rentetan waktu yang panjang baru berdirilah lembaga-lembaga pendidikan Islam. Betul, betul. Dan setelah itu ulama mulailah membersihkan pelan-pelan unsur-unsur yang kemarin itu sebenarnya dalam akidah Islam tidak boleh, tapi masih ada, jadi bersihkan pelan-pelan. Karena mereka sudah mulai belajar Al-Quran dan belajar agama secara keseluruhan. Iya, ya, seperti itu ya. Subhanallah, ini luar biasa sekali sebenarnya cakupan dari hijrah ini ya. Jadi bukan sekedar perpindahan seseorang dari satu wilayah ke wilayah yang lain, tapi juga bermakna secara maknawinya adalah perpindahan dari satu kondisi ke kondisi yang lain, kondisi kufur kepada iman, ya kan, kondisi syirik kepada tauhid, ya, ke kondisi maksiat kepada taat dan seterusnya. Baik, para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.